Oke, buat kriteria apa nih yang bisa kita diskusikan mungkin? Kamu ada pertanyaan apa sejauh ini? Baik. Hmm, Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya Pak, hmm. kira-kira hal-hal prioritas apa yang dilihat oleh HRD ketika melihat CV seseorang Pak? First Oke, impressionnya itu apa aja Pak? ya. Jadi informasi apa yang menjadi first impression dari HR pada saat melihat suatu CV? CV itu jelas ya, first impression itu dilihat dari cara nulisnya dulu. Jadi secara keseluruhan ini rapi atau enggak sih, kayak gitu. Makanya dari sisi kerapian, ini first impression tuh kerapian tanpa baca isinya, dari kerapiannya enak dibacanya aja dulu. Enak gitu ngelihatnya. Nah, ini di sini bisa dilihat dari ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, zaman sekarang silahkan usahakan bikin CV itu diketik, jangan tulis tangan kayak gitu. Itu jelas itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi pemilihan font huruf gitu. Tanpa kita ngelihat isinya, orang yang nulis dengan font yang maaf ya acak-acakan atau salah milih font itu di mata udah nggak enak kayak gitu. Jadi font-fontnya tuh font-font yang biasa aja, Arial, Verdana, Tahoma, Times New Roman gitu-gitu. Calibri gitu-gitu. Yang memang memang kebiasa untuk nulis suatu dokumen resmi kayak gitu ya. Dari sisi font. Yang nomor tiga dari sisi apa lagi? Dari sisi kalau bahasa aku tuh pemilihan warnanya gitu. Ada orang yang bikin CV warnanya nabrak-nabrak pakai CV itu sebenarnya yang ATS friendly boleh, yang kreatif berdesain gitu juga boleh. Tapi jangan sampai kamu bikin desain CV-nya malah warnanya nabrak-nabrak. Ini tambah ini kayak nggak cocok gitu. Atau CV-nya kamu salah milih gelap terangnya. Misalkan gini, CV-mu tuh background-nya itu putih memang. Hurufnya itu bukan hitam. Harusnya kan kalau background putih, biar nonjol, kata-katanya kan pakainya hurufnya hitam. Tapi ini karena kamu pakai suatu template, dari sananya tuh hurufnya tuh bukan hitam, tapi rada abu-abu gitu loh, paham nggak? Gitu. Jadi efeknya itu akhirnya apa? Pudar. Nah, gitu. Itu jadi nggak enak juga dibaca gitu. Ini aku belum ngomongin isinya ya, kayak gitu. Itu juga bisa yang bikin enak dibaca. Terus dari sisi apa lagi? Nanti kalau file-file CV kan kadang digabungin sama dokumen lain, ya kan? Nah, pada saat gabungin dengan dokumen lain, kadang kan ada batasan ukuran, makanya kamu kompres ukuran filenya. Nah, tolong kalau udah dikompres, selain nanti di rename, dibuka lagi filenya. Kira-kira nyaman nggak buat dibaca? Paham nggak? Gitu. Jangan sampai dikompres, ukuran filenya masuk, begitu dibuka, blur. Nggak enak dilihat di mata, huruf tuh kayak berbayang, ya gitu. Ini balik lagi, first impression juga, ih apa sih kok kayak begini, ya kan? Itu juga bisa. Atau ukuran-ukuran fontnya kekecilan gitu. Jadi font kan paling 11 12 gitu. Ada yang lebih kecil dari itu. Itu juga bisa impression di situ. Terus dari sisi banyaknya halaman CV. CV aja disarankan cuma di 1 sampai dengan 3 halaman kayak gitu. Fresh graduate paling biasanya 2 halaman aja udah cukup lah gitu untuk yang eh, itu. Tapi jangan sampai CV-mu tuh panjang banget kayak gitu dengan bahasa-bahasa pemborosan gitu. Jadi udah malas dulu di situ kan. Itu bisa dari sisi situ. Kita ngomongin nyaman ngelihatnya dulu ya, kayak begitu itu. Terus dalam sisi apalagi nyaman ngelihatnya, pengiriman file. Kalau kamu ngirimin lamaran via email, ya filenya jadikan satu PDF. Satu PDF terdiri dari banyak halaman, bukan dilampirin satu-satu gitu ya. Atau malah dibikin RAR gitu misalkan, bukan. Dijadiin satu halaman kayak begitu. Ini berkaitan dengan dokumen-dokumen secara umum yang apa dikirim secara online. Tapi kan lamaran kerja ada yang offline tuh. Misalkan kamu walk in, misalkan kamu nanti datengin job fair gitu ya, bursa kerja. Itu sama juga dokumen-dokumen yang biar enak nyaman dibaca tuh yang apa? Nih ya. Tidak kotor, blur, bau, basah, terlipat. Oke? Gitu. Jadi inget-inget tuh. Jadi pada saat kamu datang langsung bawa dokumen, first impressionnya itu dari sisi tadi. Jangan sampai dokumen itu kotor, ya udah bawa map gitu. Jangan sampai bau gitu. Bau kalau ada bau bau wangi gitu ya. Kotor, basah, terlipat gitu. Nah, yang kayak gini tuh yang menunjukkan ketidakprofesionalannya kamu gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan itu. Ini adalah first impression tanpa ngomongin isinya dulu pada saat kamu pengen nunjukin dokumen CV secara online maupun offline kayak gitu. Nah, itu dari sisi tampilannya. Yang kedua dari sisi isinya gitu. Isi dari CV itu kelihatan menarik saat poin-poin yang dicari itu bisa ditemukan dengan mudah gitu.
Jadi misalkan kamu ngelamar kerja jadi staff admin. Kamu harus gimana caranya dengan pengalamanmu sejauh ini yang kamu miliki, kamu bisa menunjukkan bahwa saya itu pengen daftar jadi staff admin, tapi saya tidak hanya pengen, tapi saya ada alasan. Nah, alasan itu dikonversi jadi kata kunci yang ada di CV-mu. Misalkan di situ kamu bener-bener punya pengalaman magang jadi admin, dijabarkan di situ, ya kan? Atau kamu misalkan ikut organisasi kepanitiaan, di situ kamu jadi sekretaris, jadi admin, itu kegiatannya ada kegiatan administratif di situ kamu nyebut punya skill software-software tertentu misalkan Word, Excel, PowerPoint tapi nggak cuma sekedar bilang skill Word, Excel, PowerPoint dijabarin gitu skill Microsoft Excel dalam kurung data entry analisis data penggunaan formula ini itu misalnya VLOOKUP, HLOOKUP, pivot table gitu-gitu bener-bener dijelasin gitu itu akan mengandung kata-kata kunci Word pembuatan laporan ini terus kamu nyebut di situ misalkan apa CapCut gitu pengeditan video pembuatan ini gitu jadi lebih dari sekedar nyebut-nyebut aja gitu nah itu adalah salah satu cara untuk membantu ya pembaca CV baik HR atau user aku bukan HR ya aku user ya di sini ya sudut pandangnya itu sama aja kayak begitu oh dia tuh pernah ini bisa ini gitu-gitu akhirnya nyaman gitu nah walaupun nanti CV-nya akhirnya dibaca oleh orang langsung langsung sama mataku nih aku pegang gitu atau dibaca oleh sistem dulu kan ada yang pakai sistem ETS ya gitu pakai sistem dulu itu tetap apa ya tetap nyaman karena kata kuncinya itu memang dijabarkan kayak gitu nah sekarang kalau kamu menggunakan bahasa-bahasa yang bukan teknis misalkan contohnya skill skill kamu kebanyakan nyebut yang sifatnya soft skill saya orangnya bersemangat teliti jujur mampu bekerja individu individu maupun tim dan lain-lain. Itu kamu sebut-sebut begitu, tapi skill-skill teknisnya nggak kamu sebut. Itu kebanyakan soft skill ya, jadi nggak menarik. Kenapa? Karena soft skill itu setiap orang bisa ngeklaim. Saya orangnya bisa kerja sama, saya orangnya punya leadership yang baik, saya punya ini yang baik gitu. Jadi kurang tegas jatuhnya. Langsung aja. To the point daripada kamu ngomong saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mending ditambahin aja. Saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Menarik gitu, ya kan? Atau misalkan saya mampu bekerja individu maupun dengan tim gitu. Langsung sebut aja sama kuliah saya ikut dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan gitu. Orang ikut organisasi kita mikir oh, jelas dia pasti bisa ini itu. Itu misalkan kayak gitu. Saya mampu kadang tuh ada bahasa gini, saya mampu mengoperasikan komputer dengan baik gitu. Zaman sekarang kalau cuma kamu nulis mengoperasikan komputer, maaf ya, anak SD aja bisa. Itu ponakanku ya pasti kecil aja jago main main komputer gitu ibarat jam sekarang. Nah itu harus jabarin maksudnya mengoperasikan komputer tuh gimana gitu. Langsung sebut makanya tadi mampu menggunakan software ini. Nah hal-hal yang semacam inilah ya yang akhirnya nanti bikin mata kalau screening atau sistem nge-screen itu kata kuncinya tuh gampang match gitu loh gitu. Nah pada saat tadi ya dilihat enak dari tampilan enak gitu layak baca gitu kan. Terus habis itu kita lihat isinya juga oke gitu kata kuncinya masuk sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan gitu, maka ya udah itu nanti kamu akan dianggap oke. Tapi kamu harus ingat bahwa kamu bukan pelamar tunggal. Oke. Suka nggak suka nanti kamu juga akan dibandingkan dengan kandidat lain. Sehingga selain kamu sudah punya pengalaman dituliskan dengan baik di CV maupun dengan dokumen pendukungnya gitu ya. Setiap harinya sambil kamu sibuk-sibuk ngelamar kerja, kamu juga harus keluangin waktu untuk mengembangkan diri. Gunanya mengembangkan diri itu biar apa? Skill yang udah kamu punya itu nggak lupa gitu. Dan yang kamu belum punya, akhirnya kamu punya dan bisa diupdate ke CV-mu gitu. Coba deh bayanginnya, kamu sejauh ini tuh pengen kerja jadi apa sih gitu. Ditulis aja 10 profesi yang kamu pengen. Setelah kamu tahu 10 profesi yang kamu pengen itu apa, coba riset satu-satu. Kualifikasi yang dibutuhkan secara umum gimana sih? Orang kalau mau jadi ini harus bisa apa aja sih? Harus paham apa aja sih gitu. Itu ke 10-10-nya tuh kamu cari tahu gitu. Nanti setelah kamu tahu itu semua, baru bayangkan. Oh, dari semua kualifikasi yang dibutuhkan, aku tuh udah punya ini. Oh ya udah, pertahankan jangan sampai lupa. Ya kan? Kalau perlu ditingkatkan gitu. Lalu ada lagi, oh aku bisa ini, tapi aku masih basic.
aku masih kurang terlatih gitu. Ya udah sambil ngelamar kerja, kamu luangkan waktu untuk melatih itu biar lebih terlatih. Atau nanti ada juga yang ketiga, oh ternyata untuk kerja jadi ini itu harus paham ini atau harus bisa ini. Tapi aku malah baru denger itu apa. Jadi sambil kamu lamar kerja, kamu sambil cari waktu buat ngempelajarin itu. Nggak harus yang ikut kursus bayar-bayar kok, cari yang ada di internet. Jadi sambil ngelamar kerja, kamu nanti tetap ya, yang kamu udah bisa dan terbiasa, udah mahir, kamu pertahankan dan tingkatkan. Yang udah bisa tapi belum mahir, dilancarin. Yang kamu belum tahu, belum bisa, padahal dibutuhkan untuk posisi yang kamu lamar, dipelajari kayak gitu. Jadi nantinya gitu, jangan sampai nanti kamu tiap hari cuma sibuk ngelamar-ngelamar kerja, lupa belajar. Akhirnya apa? Yang kamu tulis di CV ini nggak kamu baca-baca lagi. Pada saat interview ditanya-tanya soal isi CV-mu nih yang ditanya-tanya, gitu. Tapi kamu nggak paham, kan lucu. Misalkan jurusanmu hukum, terus ditanya soal legal, tapi kamu lupa gitu sama materi kuliahmu sendiri, kan lucu. Kalau nanya soal hukum, kalau nggak sama orang hukum sama orang apa? Gitu loh. Paham kan? Gitu ya. Jangan sampai kayak begitu. Itu hanya karena nanti. Karena kamu tadi harus setiap hari sambil ngelamar kerja harus luangkan waktu. Yang udah punya jangan sampai lepas. Yang udah punya tapi hampir lepas karena baru sedikit luangin waktu biar terlatih. Yang belum punya tapi dibutuhkan kamu pelajari. Kayak gitu. Sehingga nanti apa? Tadi menariknya kamu itu bisa optimal gitu. Ini dari sisi tadi ya, CV, bener cara bikinnya. Nah, jadi first impression dari sisi bener cara bikinnya, dari tampilannya sama isinya. Tapi yang harus kamu pertimbangkan juga, selain harus bener cara bikin CV-nya, kamu harus bener cara pakainya. Banyak orang CV-nya bagus, minta di review sama aku, nggak perlu aku edit-edit. Tapi sebenarnya yang kurang bagus itu bukan cara bikin CV-nya, tapi cara pakainya, paham kan? Gitu. Cara pakai itu apa misalkan? Sumber lowongan kerjamu jangan cuma satu, jangan tunggal, gitu. Kamu ada yang dikirim, misalkan sumber lokermu ada dari grup WA aku, mungkin kamu ada dari LinkedIn, mungkin ada dari job portal apa-apa, ada dari website gitu. Sumber loker harus ada banyak. Karena apa? Tiap hari pasti ada loker baru, ya nggak sih? Gitu. Tapi kamu nggak tahu loker yang cocok buat kamu dan bisa kamu lamar itu muncul lewat mana. Sehingga setiap hari kamu harus ngecek di banyak sumber itu, gitu kan? Biar nanti bisa ada yang nyangkut, gitu. Ibaratnya kesan pertama. Kesan pertama itu kan ibaratnya gimana ada kesan pertama kalau kesan aja belum kamu dapetin. Biar ada kesan itu berarti CV itu harus diterima dulu kan, gitu. Kan nggak mungkin CV belum diterima ada kesan pertama. Nah itu. Makanya kita harus tetap mikirin gimana cara nih CV ku tuh bisa kekirim ke banyak perusahaan. Yakin aja bahwa di luar sana banyak perusahaan yang butuh orang kayak kamu. Di luar sana banyak perusahaan yang lagi nyari orang kayak kamu, tapi kamu belum kenal perusahaan itu apa. Jadi di dalam pikiran kamu tuh aku harus nyari sebanyak mungkin perusahaan di luar sana. Kayak gitu. Biar kamu tadi CV-mu diterima, baru muncul tuh namanya impression. Gitu. Ya, jangan sampai itu. Jadi kamu harus lihat itu sumbernya banyak. Terus nomor dua, ngirimnya konsisten. Jangan hari ini ngirim lamaran, besok enggak, besok kirim lagi, besok enggak lagi gitu. Tiap hari libur aja nggak masalah kalau kamu ngirimnya lewat website perusahaan atau lewat job portal kayak Jobstreet, Glints gitu-gitu. Nggak masalah gitu kan, lokernya tetap ada. Kamu ngeklik lamar juga tetap bisa. Tiap hari aja gitu. Jangan menunda yang penting. Maksudnya biar apa? Biar semangatmu, mood kamu gitu ya, tenagamu, pikiranmu, waktumu hari ini ya untuk ngurusin yang hari ini. Loker-loker besok buat ngurusin yang besok lagi. Biar kok kayak nggak ada loker aja gitu loh. Biar nanti kreativitasmu nanti muncul. Itu cara pakai itu. Terus apa? Dari sisi jumlahnya. Coba deh iseng kamu bikin target sendiri. Aku harus bisa ngirim sekian lamaran. Kalau belum sekian lamaran, aku nggak istirahat, aku nggak tidur gitu. Ditarget. Misalkan sumbermu dari grup WA aku, minimal ada dua. Habis itu dari LinkedIn, minimal dua. Dari Jobstreet, minimal dua. Glints, dua. Mungkin kamu ada website perusahaan, minimal dua. Ya kalau mampunya sehari 10, coba konsisten. Berarti aku tiap hari minimal 10 lamaran gitu. Konsisten tapi, jangan hari ini ngirimnya banyak, besok ngirimnya satu, besoknya enggak gitu. Nah, tambah aneh lagi nanti. Nanti akhirnya takutnya apa? Takutnya kamu dalam tanda kutip curiga, nyalahin CV. Kan kayaknya CV ku yang kurang bagus deh. Padahal
bukan cara bikin CV-nya yang kurang bagus, cara pakainya belum konsisten, sumbernya nggak oke, gitu-gitu, ya kan? Itu yang harus kamu pikirin lagi, gitu. Jadi itu adalah kesimpulan dari semuanya ya. Kesimpulannya adalah first impression itu akan berasal dari cara nulisnya maupun isinya, gitu. Dan biar kamu efektif first impressionnya, biar ada first impression, harus ada impressionnya dulu, harus CV-nya itu harus bener-bener nyampe ke perusahaan, gitu. Itu 2 poinnya sih intinya. Gitu, oke? Mungkin ada tambahan atau tanggapan atau pertanyaan lain boleh. Tapi paham ya? Hmm, paham, Pak. Nah, Baik Pak, terima kasih Pak untuk sanggahannya barusan Pak. Di sini Pak saya punya pertanyaan lagi Pak. Saya kan Pak di CV ada bikin mengenai saya suka mengenai ini Pak administrasi begitu kan Pak. hmm, Eh, Terus saya suka tapi saya belum memiliki pengalaman yang memadai untuk hal tersebut Pak. Jadi menurut Bapak Pak, bagaimana misalkan jika saya melamar ke suatu pekerjaan yang merupakan bagian admin dan di sana mereka membutuhkan orang yang berpengalaman namun saya tidak memiliki pengalaman dalam bidang tersebut Pak. oke. Jadi gini, nanti kalau ada lowongan pekerjaan dibaca lagi ya, dibutuhkannya itu ini ya, bahas 2 hal ini beda loh. Ada kalimat tulisannya gini, pengalaman minimum 1 tahun sama pengalaman kerja minimum 1 tahun. Dengerin ya, pengalaman minimum 1 tahun di bidang admin sama pengalaman kerja minimum 1 tahun di bidang admin. Kalau tulisannya pengalaman minimum 1 tahun di bidang admin, artinya pengalaman administrasimu itu tidak harus dari pengalaman kerja. Kan yang diminta tulisan cuma pengalaman minimum sekian tahun. Kalau ada dari pengalaman kerja boleh nggak? Boleh. Dari pengalaman magang boleh nggak? Boleh. Kamu jadi asisten dosen? Boleh. Kamu punya project? Boleh. Mungkin nanti dari organisasi kepanitiaan, praktikum, volunteer boleh nggak? Boleh. Gitu. Pendidikan non formal boleh nggak? Boleh. Gitu. Misalkan tadi, karena tulisannya pengalaman minimum gini. Nanti kalaupun nanti kamu akhirnya diundang di interview, kamu sampaikan, misalkan ditanya, oh, kamu di sini ngelamar pengen jadi admin, tapi kenapa kamu ngelamar jadi admin ya? Padahal kamu belum ada pengalaman kerja jadi admin. Kamu sampaikan, walaupun saya belum pernah memiliki pengalaman pekerjaan sebagai staf administrasi, namun kegiatan saya selama periode pendidikan formal saya di universitas ini meliputi banyak kegiatan administratif gitu. Misalkan saya aktif dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan di mana di sana saya tadi diberikan tanggung jawab untuk menjadi ini. Saya terbiasa untuk menggunakan Microsoft Word untuk pembuatan laporan ini itu, dokumentasi ini pembuatan laporan ini itu, kemudian Microsoft Excel untuk mengelola ini ininya, di mana di dalamnya itu merupakan kegiatan administratif. Selain itu, dari tugas-tugas kuliah saya terbiasa untuk membuat berbagai laporan dan makalah, di mana di situ membutuhkan kemampuan administrasi yang baik. Saya juga secara mandiri meluangkan waktu setiap weekend untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan administrasi saya, khususnya dalam mengetik cepat, pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Saya menguasai Microsoft Excel tidak hanya untuk penginputan data saja, namun formula-formula yang ada, misalkan fungsi if, misalkan fungsi logika ini kamu sebut aja, VLOOKUP, HLOOKUP, pivot table dan lain-lain dengan data dummy yang saya buat sendiri, memang saya luangkan waktu untuk saya latih. Dari pengalaman itu semua, saya yakin bahwa saya dapat menggunakan apa yang sudah saya pelajari tadi di perusahaan ini saat saya diberikan tanggung jawab menjadi seorang staf administrasi kayak gitu. Ngomong secara tertata kayak begitu dengan gayamu sendiri, seolah-olah kamu bilang, ya emang sih saya nggak pernah kerja jadi admin, tapi kegiatan saya di sebelum-sebelum itu kegiatan administratif semua kayak gitu. Itu jadi kamu bisa kayak gitu dengan PD, makanya kamu harus memahami apa yang ada di CV-mu gitu. Jadi pede aja. Ingat ya, selalu pede pada saat nulis maupun nanti di interview. Jangan kayak, oh kamu kan belum pernah jadi ini, kenapa lamar di sini? Malah di dalam hati kamu malah ngiyain. Iya juga sih. Aku kan belum pernah ya jadi kerja di admin. Ngapain dong lamar? Malah jadi kayak begitu. Nanti ragu gitu. Dan jangan sampai muncul keraguan. Kenapa? Karena kalau kamu tidak yakin dengan dirimu sendiri, gimana perusahaan yakin sama kamu gitu loh. Nggak apa-apa, sampaikan aja semacam itu. Aku yakin nanti kalau kamu menyampaikan semacam itu dengan cara meyakinkan, lancar, lawan bicara pasti akan mikir, ini orang belum pernah kerja jadi staf admin, udah ngelakuin itu semua.
Apalagi nanti kalau dia diberikan kesempatan jadi staf admin beneran gitu loh. Gitu. Itu kamu bisa dari sisi situ. Yang nomor dua adalah itu ya, paham ya? Yang kamu punya itu nanti silahkan dikemas gitu. Bahwa admin itu tidak harus pernah kerja jadi admin kok. Misal contoh, kamu punya pengalaman kerja jualan online, jualan baju nih online gitu. Terus tiba-tiba kamu pengen lamar kerja jadi admin sosial media gitu, ya kan? Kalau cuma dipikir sekilas, jualan baju sales, admin sosmed admin, kan kayak nggak nyambung. Nanti kalau ditanya Bu Kriteria, Anda kan punya pengalaman kerja jadi sales nih, kenapa ngelamarnya jadi admin? Kan Anda tidak punya pengalaman menjadi seorang admin. Ya kamu sampaikan aja bahwa pada saat saya memang sudah menggeluti atau saya pernah menjadi sales baju dengan cara menjualnya di sosial media selama 3 tahun. Nah, memang benar bahwa penjualan baju itu merupakan bidang sales. Namun di dalam kegiatan sales saya menjual baju tadi, gitu ya, di dalamnya ada banyak sekali kegiatan administratif. Misalkan di sana saya merekap setiap order-order yang ada, saya gini-giniin. Saya membuat laporan harian untuk gini. Saya cek stok gini gitu. Saya di sana juga memproses terkait dengan apa ini proses pembayaran gini-gini. Saya ada laporannya, saya rekap, termasuk nanti kalau ada yang refund retur, di mana di situ juga berkaitan dengan kegiatan administratif. Saya juga di situ apa misalkan mengupdate setiap informasi yang ada terkait produk layanan yang saya jual. Di situ juga ada kegiatan administratif berupa ini gitu. Jadi seolah-olah kamu bilang bahwa pada saat kamu jualan, kamu juga ada kegiatan jadi admin sosmed gitu. Saya juga aktif untuk fast respon terhadap setiap testimoni maupun pertanyaan yang disampaikan di kolom komentar sosmed, dikirimkan via email atau dikirimkan melalui chat WhatsApp. Di situ merupakan kegiatan administratif sosial media yang saya lakukan gitu. Jadi seolah-olah kamu bilang, kalau cuma dilihat dari judulnya, ya memang nggak sesuai sales sama admin. Tapi di dalam kegiatan sales saya itu ada kegiatan administratif loh. Nah, itu. Nah, makanya pada saat kamu nulis pengalaman kerja, dijabarin. Ada nama perusahaannya, periodenya kapan, jabatannya apa, terus ada poin-poin penjelasannya. Ngelakuin ini gitu. Banyak orang nulis CV nggak kayak begitu. Cuma saya pernah jadi ini gitu, nggak dijabarin. Ya akhirnya ya tadi, lewat sistem nggak kebaca, lewat mata dilihat juga nggak terlalu nonjol gitu, karena nggak dijabarin gitu. Paham ya? Gitu. Jadi itu harus ditonjolinnya kayak begitu. Jangan cuma sekedar nyebut, saya pernah ikut ini, saya pernah ikut itu, saya pernah jadi peserta ini itu, ya jangan cuma disebut begitu gitu, nggak dijabarin gitu, bener dijabarin poin-poinnya ngapain gitu. Nah dari situ nanti akhirnya kita akan kebaca, oh ternyata pada saat dia berpartisipasi atau punya pengalaman itu di dalamnya tuh ada kegiatan ini ya gitu gitu. Paham ya sampai sini ya itu. Oke. Oke, ada pertanyaan lain nggak yang bisa kita diskusikan? Ini Pak, di lamaran-lamaran kerja kan Pak, saya lihat banyak Mm. yang minta itu di apply CV-nya aja Pak. Terus seharusnya Pak bagaimana itu prosedurnya Pak? Apakah di CV tersebut saya lampirkan surat lamaran kerja, dokumen-dokumen pendukung lainnya, ijazah, transkrip dan lain sebagainya Pak? Pada Atau saat hanya kamu fokus di ngirimkan Ya, pada saat kamu ngirimkan lamaran melalui email khususnya, jangan cuma ngirimin CV aja. Karena banyak bahasa-bahasa yang sebenarnya dia itu masih multitafsir gitu. Khususnya via email ya. Misalkan ada tuh loker-loker, misalkan kamu pernah lihat di posting sama recruiter di LinkedIn. Ada yang bahasanya silahkan kirimkan CV ke, silahkan kirimkan berkas lamaran ke, silahkan kirimkan lamaran ke, silahkan kirimkan CV dan dokumen lainnya ke. Ini kan definisinya nggak jelas gitu. Dokumen lain itu apa? Berkas lamaran lengkap itu apa gitu. Paham kan? Gitu. Tapi kan kalau email itu memungkinkan kita tidak hanya mengirimkan CV aja. Dan sejauh ini aku belum pernah ada laporan atau pernyataan bahwa kalau kamu disuruh ngirimin berkas lamaran gitu, itu harus ini gitu. Atau gara-gara kamu disuruh ngirim CV akhirnya dilampirin dengan dokumen lain khususnya via email ya. Terus akhirnya kamu di blacklist gitu. Gara-gara kebanyakan dokumen enggak gitu. Jadi mendingan khususnya ini via email ya kayak gitu. Karena kalau nanti via
job portal, itu kan biasanya cuma CV aja tuh ya gitu. Atau ada yang lewat website perusahaan yang harus bikin form dulu kan kayak ini lampirin satu-satu gitu loh. Itu kan ngikutin websitenya masing-masing. Tapi kalau email, karena memungkinkan dokumen lain juga dilampirin, sekalian aja dilampirin. Karena itu sebagai penguat. Kalau pengen kuat tadi ada surat lamaran, CV, sama portofolio. Jadiin satu. Kalau kamu punya portofolio, kalau nggak punya bikin. Kalau sementara ini belum ada portofolio, tadi yang kamu sebut, lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat, misalkan. Lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat, foto gitu boleh. Yang penting dokumen pribadi jangan dikirimkan di awal kayak gitu. Oke. Dokumen pribadi kirimnya nanti-nanti aja kayak gitu. Ya, paham ya? Gitu. Jadi nanti itu yang nanti akhirnya bisa kamu iniin kirimkan gitu. Memungkinkan lah kalau via email. Karena bahasanya kayak tadi. Nanti kalau tulisannya silahkan kirimkan CV ke sini. Cuma ngirimin CV, di LinkedIn itu banyak banget ada tulisan silahkan kirimkan lamaran ke gitu. Apa kamu cuma ngirimin surat lamaran nggak ada CV-nya? Gitu. Lah ini ngapain ngirimin CV itu dimintanya cuma lamaran loh. Silahkan kirimkan lamaran. Itu cuma surat lamaran gitu. Kan nggak bisa langsung diartikan begitu kan ya. Gitu. Jadi kalau aku saranin begitu, jangan cuma ngirimin CV aja. Urusan nanti nggak dibaca pun nggak dipertimbangin ya itu urusannya nanti gitu. Oke, itu sih saranku sih. Gitu. Ada pertanyaan lain nggak yang sifatnya general yang mau kamu tanyakan boleh banget sih sejauh ini sesuai dengan yang kamu alami gitu. Ada Pak satu lagi Pak. Apa Gini tuh? Pak, Eh, saya kan Pak kebetulan fresh graduate dari Mm-mm. jurusan pariwisata. Mm-mm. Terus sewaktu saya tahun lalu Pak, saya ditempatkan di dinas pariwisata Pak. Nah, Mm-mm. saya lihat teman saya yang magang di hotel, mereka sudah ada pemanggilan begitu, pemanggilan kerja gitu Pak. Nah, Mm-mm. saya sendiri pengen sih Pak ikut ikut juga melamar di hotel. Mm-mm. Namun jika dilihat dari pengalaman kerja saya belum pernah magang di hotel dan kemudian eh, saya memiliki minat, saya pengen belajar. Jadi bagaimana Pak kiatnya supaya di CV saya nanti eh, HRD pihak hotel itu tertarik walaupun saya tidak memiliki pengalaman kerja di hotel Pak. Ya, oke. Jadi gini, kalau kamu memang jurusannya berkaitan dengan hotel gitu ya, hospitality kayak begitu, maka di dalam CV-mu jelas harus banyak menyebutkan istilah-istilah di dunia perhotelan atau hospitality secara umum kayak gitu. Jadi kalau kamu pernah kuliah nih di jurusan hotel pariwisata, di skill kamu harus nyebut tuh nama mata-mata kuliah kamu gitu. Jadi kamu bener-bener nyebut di situ bahwa saya itu menguasai ini gitu. Tahu kan maksudku? Disebut gitu. Jangan sampai nanti kamu nulis punya pengalaman di hotel gitu, di kemampuan atau di skill tulisannya biasanya orang-orang apa? Microsoft Word, Excel, PowerPoint atau Microsoft Office, kemampuan komunikasi gitu, kemampuan administrasi. Lah istilah-istilah hotelnya mana gitu. Mata-mata kuliah kamu di hotel tuh nggak disebut di situ gitu. Padahal kalau yang namanya di jurusan perhotelan gitu ya kalau bahasanya gitu kan. Kan banyak mata kuliah perhotelan ya nggak sih? Gitu. Jurusan apa tadi kamu BTW? Kalau saya pariwisata budaya dan keagamaan Pak. Jadi kami Nah, itu ada kan ada pariwisata gitu. Nah, mungkin ada yang di dalamnya itu berkaitan dengan pariwisata pariwisata tadi gitu. Misalkan hubungannya sama apa? Pengelola atau manajemen hotel, manajemen pemasaran hotel ada nggak sih kayak gitu? Gitu. ada Atau kayak yang berkaitan dengan akomodasi perhotelan. Ada yang berkaitan dengan eh, kan suka buat event tuh kalau hotel-hotel ya gitu. Kayak pengelolaan konvensi dan acara gitu misalkan gitu. Manajemen pemasarannya mungkin kayak gitu. Itu kan mata kuliah yang cuma ada di perhotelan ya nggak sih? Kayak gitu. Nah, sekarang kamu berkaitan dengan pariwisata misalkan kayak gitu. Mata kuliah pariwisata tuh berkaitan sama apa gitu. Kan pariwisata kan luas nih, nggak harus ke hotel. Ada nggak mata kuliah kayak misalkan manajemen pariwisata gitu? Sebut di skill. Apalagi di kuliah kamu dapat nilai A. Masa di skill tulisannya Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Banyak teman-teman tuh kayak begitu kebanyakan. Aku nggak tahu nanti kita lihat CV-mu. Tapi kadang kuliahnya apa, skillnya apa
Berarti seolah-olah kalau nanti kamu juga gitu nih, seolah-olah tuh kamu bilang gini, ini anak kuliah tinggi-tinggi jurusan pariwisata, skill yang dia bisa cuma Word, Excel, PowerPoint. Ini anak SMA aja bisa, anak SMP aja bisa. Terus nama mata kuliahmu itu apa? IP kamu yang setinggi itu tuh mana? Kok nggak menghasilkan skill? Aku nanya deh, kalau kamu kursus bahasa Inggris, akhirnya punya skill bahasa Inggris atau bahasa Jerman? Bahasa Inggris. Ya, kalau kamu kursus masak, akhirnya bisa punya skill masak atau nari? Masak. Masak, gitu loh. Nyambung kan berarti? Yang kamu alami sama skillnya. Nah, sekarang dibayangin tuh. Nanti baca tuh skill yang kamu tulis, aku nggak tahu apa, kamu senyum-senyum gitu, berarti kayaknya begitu juga, gitu. Senyummu mengartikan gitu. Masa kuliah jurusan A, skillnya tulisannya ini? Ya nggak nyambung, ya itu loh. Kata kuncinya nggak masuk. Kalau akhirnya panggilan kerjamu nggak banyak, karena istilah-istilah pariwisata dan perhotelan di CV-mu mungkin belum banyak yang muncul. Malah seolah-olah tuh kamu bingung, kamu tuh mau ngarahin karir kemana. Malah seolah-olah CV-mu tuh misalkan cocok buat staf administrasi. Paham nggak? Gitu. Kalau kamu memang benar-benar mau masuk ke hotel, ya istilah-istilah hotel itu jangan sampai lepas. Kalau misalkan nanti kamu pengen hubungannya sama secara umum gitu ya, pariwisata secara umum kayak gitu. Nah, itu kamu bener-bener harus munculin kayak begitu mata kuliah kamu. Entah itu manajemen pariwisata, pengelolaan tempat wisata, penyelenggaraan event-event. Aku nggak tahu sih mata-mata kuliah yang ada di pariwisata kayak gitu, gitu. Terus habis itu bisnis ini itu, terus kemampuan bahasa kamu gitu, gitu. Banyak orang nulisnya saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sebut aja tuh the point gitu. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman kayak gitu. Banyak loh dari teman-teman di grup lokerku yang sebenarnya em, kerja di bidang pariwisata dan perhotelan kayak begitu, yang akhirnya akan dipermudah saat punya kemampuan komunikasi yang bagus kayak gitu. Khususnya dia nyebut bahasanya apa kayak gitu. Lah ini kan bisa ini nih, bisa kamu masukin. Apalagi nanti kalau kamu bener-bener belajar fokus ke tertentu gitu. Mau ngomongin perhotelan secara umum misalkan kan kamu masih ke hotel gitu ya. Boleh gitu. Atau kamu fokusnya nanti ke F&B, turunan-turunannya aja gitu. Dan itu kan pasti kamu paham gitu loh, gitu. Misalkan yang berkaitan dengan room attendant apa gitu atau apa service gitu-gitu. Mungkin bisa dimasukin gitu. Room service gitu misalkan atau uh, guest service agent gitu-gitu. Pokoknya turunan-turunannya itulah gitu. Jadi bener-bener istilah-istilahnya itu tuh muncul. Itu mata kuliah yang kau perjuangkan yang mungkin dapat nilai AA itu. Nah itu yang dimasukkan, bukan hanya komunikasi yang baik, Word, Excel, PowerPoint, Canva itu pasti itu yang aku dari ribuan CV yang aku review pasti nggak nyambung gitu. Selalu aku nanya, kalau kamu kursus nyanyi bisa nyanyi atau bisa nari? Nyanyi ya udah gitu. Gitu aja. Kalau kursus bahasa Mandarin jadi bisa bahasa Mandarin atau bisa bahasa Inggris Mandarin ya sudah. Logikanya tuh begitu. Begitupun nanti kamu ada magang nggak ada magang. Bayangin, kamu dari magang punya skill apa? Punya organisasi dan kepanitiaan nggak ada. Lah dari organisasi, masa ikut organisasinya A, skillnya B, nggak nyambung gitu. Makanya tadi kalau punya pengalaman, dijabarkan dari penjabarannya tadi ada kata kunci skill, kata kuncinya masukin di bagian kemampuan. Maka elemen CV tadi, kan elemen CV itu kayak bagian info pribadi, pengalaman kerja, organisasi, pendidikan, itu elemen. Nah, antar elemen CV ini nyambung gitu loh. Pendidikannya ini, kerjanya ini. Dari kerjaan dan pendidikan ini masuk, oh skill ini ya gitu. Nyambung gitu logikanya. Ya. Itu nanti kita bahas di sesi kedua gitu. Nah, sampai di sini cukup jelas gak? Jelas. Jelas ya? Oke, sekarang kita masuk sesi detail aja ya.